Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Liang Anggang ke Nusa Indah, dari Nusa Indah ke Cempaka, dari Cempaka ke Banjarbaru, dari Banjarbaru ke Paleka, Matapura. Itulah rute perjalanan Anda ke Matapura. Kepada Banten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب عدد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع طاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita serta keluarga, anak zuriat hingga hari kiamat, ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah senantiasa anugerahkan kepada kita istiqamah di dalam iman, Islam, ihsan, menjunjung segala perintah menjauhi larangan. Semoga Allah melarikan daripada azab dunia, azab barzakh, azab hari kiamat. Semoga Allah masukkan ke surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan rumah dan niat tuan rumah bersama-sama kita mengambil barakah dan syafaat dari pembacaan manaqib Syekh Salman Al-Madani. Adalah Syekh Salman Al-Madani, beliau lahir tahun 1130 Hijriah. Beliau wafat tanggal 2 Zulhijjah hari Arba 1189. Umur beliau 59 tahun. Beliau lahir di kota Madinah dan beliau wafat di kota Madinah, dikuburkan di pekuburan Baqi' Al-Gharqad, berhampiran daripada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah beliau Syekh Salman Al-Madani. Beliau sangatlah cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barakah Syekh Salman Al-Madani Allah anugerahkan dua kepada Allah dan Rasulullah sempurna mencintai. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Umar, beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun sayang cinta kepada abah mama ulun. Ya Rasulullah, pian lebih ulun sayangi, lebih ulun cintai. Ya Rasulullah, ulun sayang kepada anak-anak ulun. Pian lebih ulun sayangi, lebih ulun cintai. Ya Rasulullah, ulun sayang kepada istri ulun. Pian lebih ulun sayang lagi, lebih ulun cintai, melebihi ulun sayang dan cinta kepada istri ulun. Ya Rasulullah, ulun memiliki harta, ulun sayang dengan harta, pian lebih ulun sayang, lebih ulun cintai.
Ya Rasulullah, ini diri ulun, diri pian. Ulun lebih sayang diri ulun daripada diri pian. Atau tinggal diri. Maka sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa malihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman kalian sehingga akulah yang lebih dia cintai, melebihi dia cinta kepada dua orang tuanya, melebihi dia cinta kepada anak-anaknya, hartanya, seluruh manusia. Lalu kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, demi Allah yang menurunkan kepada pian Al-Quran, engkau sekarang lebih ulun cintai, melebihi ulun cinta kepada diri ulun sendiri. Nah, mudahan kita seperti itu. Rasulullah lebih kita cintai, melebihi kita cinta kepada abah mama, anak, keluarga, harta, pasangan hidup, dan seluruh manusia. Baru sempurna iman kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah beliau Syekh Salman Al-Madani. Beliau datanglah kepada ulama-ulama di masa itu. Beliau belajar berbagai ilmu agama. Itu yang pertama, tanda cinta Rasulullah, menuntut ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menolong, memberi taufik hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa anak sekolahan Rasulullah, ya kan? Tika Al-Quran, madrasah, supaya bisa ilmu Rasulullah. Itu anak, cuma insya Allah kita bisa anak sekolahan aja ke agama. Kitanya juga, iya juga. Belum tamat sudah dari madrasah. Tatap sekolah itu menuntut ilmu Rasulullah, kadang mati kadang lebih, ya kan? Sayyidina Abi Hurairah, sahabat Nabi, beliau datanglah ke pasar Madinah, ya kan? Sasak manusia berjajal di pasar. Lalu beliau berteriak, wahai orang-orang yang di pasar, itu di masjid orang berbagi warisan Rasulullah, ya kan? Maka seluruh orang yang di pasar meninggalkan jual beli mereka, datanglah ke masjid. Kenapa? Mendengar warisan Rasulullah dibagi. Ini Rasulullah sudah meninggal. Jadi dikira sahabat ini ada baju Rasulullah, ada sorban nikah, ya kan? Sesampainya di masjid, sunyi. Nah, ujar orang di pasar, kita karena prank Abu Hurairah nih. Maka orang di pasar berbondong-bondong, ya kan, mendatangi rumah Abu Hurairah, sahabat Nabi. Wahai Abu Hurairah, pian manusiai kami kah? Kata pian, di masjid orang berbagi warisan Rasulullah. Kami sudah ke masjid, kan ada orang berbagi warisan Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Hurairah, kalian melihat apa orang di masjid? Kami melihat sebahagian ada yang belajaran, ada sebahagian yang berzikir, beribadah.
Kata Abu Hurairah, itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanda cinta kepada Rasulullah adalah mencari warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu agama. Ilmu itu yang wajibnya 3, ya bapaknya. Kalau zaman Rasulullah ada datang bapak, cuma oleh ulama supaya mudah. Yang pertama ilmu iman atau disebut ilmu tauhid. Yang kedua ilmu Islam atau disebut ilmu fikih. Yang ketiga ilmu ihsan atau disebut ilmu tasawuf akhlak. Nah itu 6 wajib fardu ain setiap hati, setiap kepala harus ada ilmu yang 3 itu. Kada dilarang sekolah umum ya, kada dilarang, silahkan aja. Tapi jangan kada sekolah agak makanya bisa ke pesantren. Kalau bisa pesantren sekurang-kurangnya madrasah barang. Karena madrasah itu sekurang-kurang sudah bisa sembahyang, tahu rukun sudah mengenal Allah Ta'ala juga sifat 20 itu sekurang-kurangnya bagus. Juga pesantren punya kawa ya, anak bisa anak sekolah kan ke pesantren punya mau. Jikalau kada juga, nah ada pengajian dilanggar di masjid, ada guru-guru kita, nah hadir. Ya, itu ilmu Rasulullah SAW. Siapapun gurunya yang menyampaikan, apapun nama majelisnya, kapanpun dimanapun sampai akhir zaman, pada hakikatnya seluruhnya adalah majelis Rasulullah SAW. Ya, majelis ilmu itu adalah majelis Rasulullah SAW. Karena di sana ilmu Rasulullah sampaikan. Ya kan? Ujar guru sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama pandir? Guru ke Rasulullah kan? Rasulullah apa? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi yang mengajar itu. Cuma guru-guru kita ini menjadi ibarat tuh corong banget aja. Ya kan, mikrofon corongnya itu napa nyampe. Pada hakikatnya Rasulullah, innama bu'istu mu'alliman, sabda Nabi, aku diutus Allah adalah menjadi guru. Jadi pada hakikatnya guru itu satu aja, Rasulullah. Ya kan, guru kita ini umat Nabi. Siapa gurunya? Nabi Muhammad saja. Ya kan? Jangan pilih-pilih guru. Mbah gurunya nenek Hawain aja, kada locos ini aja. Bisa mencari guru, ya kan? Lembatik ilmunya. Nah bujur bang ilmunya ya kan? Kita wah ini zamannya ya kan pakai canggih, sudah ada HP. Nah buka ceramah guru-guru kita, ya kan? Halo, banyak buka ceramah guru ke banyak TikTok. Cinta Rasulullah, cinta siapa nih? Ada, mudahan ada dari waktu mendengar ceramah-ceramah kita di HP itu. Ya kan, guru sekumpul ada jauh ini ceramah si Ustaz Abdul Samad, guru Muhaimin, ya kan. Like and comment, subscribe. Mbak Ramian buka HP tak hanya sejam 2 jam nah ya kan. Habis waktu.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hudur majlisi alimin khairun min an tusalliya alfa raka'atin." Hadir engkau di majelis guru orang alim yang menyampaikan agama itu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Bisa lah sembahyang 1000 rakaat sekali hadap. Bisa kan? Bisa lah. Kita tarawih itu 23 aja, sejam tuh ya kan. Ini 1000 rakaat. Bisa lah. Bisa kan? Kalau bisa, kenapa jadi kada bisa? Sama ngomongnya. Kada bisa juga. 1000 rakaat. Ya sehari itu 100 rakaat, 10 hari itu ya kan, ada 1000 tuh. Nah, hadir di majelis ilmu berapa pahalanya sembahyang 1000 rakaat, sembahyang sunat, paham kan? Paham kan? Paham ya gue. Bahwa bila hadir majelis ilmu 1000 rakaat sudah melihat harus saja sembahyang 5 waktu. Dia kan tampar nih. Itu salah paham kan? Ini keistimewaan ya kan, untuk ilmu bukan karena meninggalkan sembahyang. Wajib tetap aja. Ini kayak ya kan melebihi daripada sembahyang 1000 rakaat, sembahyang sunat. Ditambah lagi lebih afdal daripada iyadatu alfi maridin, maelangi 1000 orang garing. Orang garing 1000 orang. Ya kan, ke rumah sakit Kaulin situ aja kita nah ya kan. Adalah berapa kamarnya, adalah 1000. Ya. Seikung 1000 orang garing kita elangi, pahalanya berapa? Hadir di majelis ilmu kita dapatkan bahkan lebih besar lagi. Wa afdalu min tahjizi alfi janazatin, lebih afdal daripada memandikan, mengapan, mensolatkan dan mengantar orang meninggal dunia 1000 orang. Ya kan, itu kewajiban kita sesama Islam enggak? Melangi orang garing, ya kan, memandikan, mengapan, mensolatkan, mengubur orang Islam, itu kewajiban kita enggak? Fardu kifayah hukumnya. Ya kan, sejam kita hadir di majelis ilmu, ya kan, 1000 rakaat sembahyang sunat, 1000 mengilangi orang garing, 1000 ya kan, apa bahasanya deh, mengubur, ya kan, mensolatkan, menguburkan 1000 orang Islam. Ya sayang benar tuh. Jadi kita hadir di majelis ilmu tuh, mengamalkan kada mengamalkan sudah dapat pahala besar. Yang kedua adalah Syekh Saman Al-Madani. Beliau mencintai Rasulullah SAW. Adalah beliau selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Adalah beliau Syekh Saman Al-Madani sebagaimana Rasulullah di sepertiga akhir malam bangunlah beliau bersuci, berwudu, kemudian salat tahajud, ya, sembahyang sunat wudu, sembahyang taubat, sembahyang hajat, wirid berzikir sampai terbit fajar. Manakala terbit fajar, maka pergilah beliau Syekh Saman ke Masjid Nabawi, salat subuh berjamaah. Setelah itu beliau terus berwirid berzikir hingga terbit matahari. Kemudian beliau sembahyang sunat isyraq. Siapa salat sunat isyraq, maka dia dicatat berhaji berumrah sempurna, kata Nabi, sampai 3 kali. Jadi tiap hari berhaji berumrah
sembahyang isya, kemudian terus beliau beramal ibadah sehingga sepertiga siang, lalu beliau sembahyang sunat duha. Ya, nah artinya itu sunnah Rasulullah. Tanda cinta Rasulullah adalah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah jadi nuntut ilmu tadi. Nuntut ilmu itu menuntut ilmu Rasulullah, sunnah Rasulullah, kemudian amalkan. Ya, kada sebatas ilmu pengetahuan hanya diketahui, kada diamalkan. Ya, baca Al-Quran, sholawat, zikir, istighfar, amal. Itu kepada Allah, kepada manusianya bakti, kepada mama abah, kepada jiran tetangga berbuat baik, ya kan? Kasih sayang, kada menyakiti orang lain. Sabda Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang dia menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnahku di dalam dirinya, maka sesungguhnya dia cinta aku. Siapa cinta aku, dia bersama aku di surga. Mudah Allah menolong, beri taufik hidayah. Ya kan, Allah menolong menuntut ilmu, Allah menolong mengamalkan ilmu. Ya kan? Halo? 6 minggu tadi napa? 6 minggu tadi napa? Kan kada ingat tadi. Ya kan, yang seorang istri ya kan mencari redha suami itu sunnah Rasulullah, itu ajaran Rasulullah. Yang lakinya mencari yang halal, ya kan? Ajaran Rasulullah itu. Yang ketiga adalah beliau Salman Al-Madani. Beliau memperbanyak salawat dan salam atas Rasulullah SAW, dan beliau pun berpesan kepada murid-murid beliau untuk memperbanyak salawat dan salam atas Rasulullah SAW. Ya kan, Thariqat Samaniyah, ya kan, disebut Thariqat Samaniyah. Nah, jadi di antara amalan Thariqat Samaniyah itu memperbanyak salawat dan salam atas Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu bihi asyran. Siapa bersalawat kepada aku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dicatat baginya 10 kebaikan, diampunkan baginya dosa 10, dan diangkat baginya derajat 10 derajat. Banyak lagi keistimewaan salawat itu, sampai lebih 40 macam keistimewaan salawat. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, satu salawat itu 10 rahmat. Itu orang yang bersalawatnya hadir hatinya atau lupa? Ya, kata Rasulullah, itu orang yang hatinya lalai. Ya kan, baca salawat terabinya, ya kan, asik coy, itu kan lagunya asik coy. Kada paham juga apa artinya, ya kan? Kada paham artinya, nanti anak hati hadir. Cuma asik ya sudah, berselawat nih, belagunya terserah aja berselawat tuh, nak belagu ada belagu, nak berterbang ada berterbang. Itu kata Rasulullah, orang yang hatinya lalai. Adapun hatinya yang dia hadir kepada Allah dan kepada aku, ingat,
maka itu kadang tahunya pahalanya kecuali hanya Allah. Ya kan? Sama aja bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sama aja orang membacanya, tapi beda-beda nilainya tergantung hati pulang. Paham? Paham. Allahumma ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah curahkan salawat pian atas Nabi Muhammad. Apa arti salawat? Yaitu kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi pada hakikatnya yang bersalawat itu Allah Ta'ala aja sendirian. Yang bersalawat kepada Nabi itu hakikatnya Allah Ta'ala aja sendirian. Kan ada yang bersalawat kecuali hanya Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah Ta'ala bersalawat atas Nabi Muhammad. Ya kan? Allah Ta'ala aja yang bersalawat. Artinya Allah yang memberi rahmat kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad. Jadi andai seluruh makhluk, malaikatnya, jinnya, manusianya, orang berimannya kada bersalawat lawan Nabi itu cukup sudah suci sudah dengan salawat dari Allah. Ya kan? Malaikat bersalawat itu malaikat memohonkan ya Allah kasih sayangi Nabi Muhammad. Kita orang beriman bersalawat lawan Nabi, maksudnya kita memintakan ya Allah berikan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad. Nah, memberi rahmat itu yang bersalawat itu Allah Ta'ala aja. Kita hanya meminta dan memohon. Ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Banyaki bersalawat salam atas Nabi. Berapa sehari bersalawat? Itulah cinta kita lawan Nabi. 100. Itulah cinta kita lawan Nabi. Beda orang 200 tuh lebih besar lagi cintanya. 1000. Kita ini mudahan 1000 sehari, jangan kurang. Amin. Amin. Halo? PR masing-masing dikerjakan di rumah, dikumpulkan di hari kiamat. Sehari 1000 PR. Tempat aja hendak sekali duduk seperempat jam gitu. Bertuntung sembahyang 105 kali 5 waktu 1000 juga. Siang 500, malam 500, 1000 juga. Ya kan? Mudah-mudahan Allah menolong. Berdiri, berduduk, bodoh, kada bodoh, menghadap kiblat, kada menghadap kiblat, bacanya ingat kada ingat. Ya kan, keistimewaan salawat itu walaupun kada hadir hati, bahkan andai ria minta tangguh supaya dipadahkan ahli salawat tetap diterima Allah Ta'ala. Ya kan, supaya dipadahkan subuh salawatnya. Tangan di tas biasa ini di tangan. Supaya dipadahkan orang ahli salawat biar karena Bapak tetap diterima Allah. Ya kan, itu keistimewaan salawat. Kenapa? Karena kesayangan Allah lawan Nabi Muhammad. Orang nambah salawat lawan Nabi dia tetap diterima Allah. Ya kan, tidak ibadah yang lain. Kalau ibadah lain mah hajatkan ikhlas tak. Tapi kan bagusnya ikhlas juga. Allah yang memerintah kita bersalawat, kita bersalawat itu pun anugerah dari Allah juga. Bilanya ingat itu ikhlas tak. Ya kah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak daya upaya mengerja perintah menjauhi larangan kecuali itu anugerah pertolongan Allah juga. Punya ingat ikhlas. Bila kada ingat, hilang kada ikhlas. Yang keempat,
kata guru sekumpul juga, kata guru sekumpul di antara didikan Syekh Saman Al-Madani kepada murid-murid beliau yaitu banyak-banyak mengingat Nur Nabi Muhammad. Mengganang, ini mengganang kebesaran Nabi namanya, bahwa ruh Nabi, Nur Nabi itu awal yang Allah cipta. Kemudian dari ruh Nabi Allah mencipta alam semesta. Maka apa diri kita dan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, itu adalah ini dari ruh Nabi Muhammad. Ini dari Nur Nabi Muhammad. Kita mengganang itu tanda cinta lawan Nabi itu. Ya kan? Yang kelima adalah beliau Syekh Saman Al-Madani. Beliau melazimkan ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Madinah. Bahkan pada zaman itu siapa yang menghendaki ziarah makam Nabi tanpa izin Syekh Saman Al-Madani maka ziarahnya ditolak. Ya kan zaman itu kenapa? Karena Sidin memegang anak kunci kubah Nabi, kan tidak bisa masuk ke kubah Nabi kecuali lawan Sidin minta izin. Nah, tanda cinta Nabi ziarah makam Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zara qabri wajabat syafaati." Siapa yang dia ziarah makamku, maka dia pastilah syafaatku. Mudahan Allah menolong kita, memberi taufik hidayah. Allah mudahkan ziarah ke Makkah, Madinah, bahagia umrah, ziarah makam Rasulullah SAW, berkat Rasulullah. Ya kan, itu nang ruh lawan jasadnya ke Madinah tak, larang ini tak, 30 jutaan itu. Siapa mengata assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi waktu itu sembahyang ada di kita. Waktu sembahyang adalah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, waktu mengata itu pengrasaan kita, rasa di hadapan makam Nabi. Ya kan? Kalau orang bisa berumrah nyaman aja sudah, kalau bisa ke sana sudah. Itu berpajang mata pengrasaan sudah sampai ke sana. Kita nang kada bisa, buka aja itu cari makam Nabi. Nah, ya kan? Lalu kita ucapkan salam, rasa-rasa di hadapan makam Nabi. Itu ziarah sirnya. Siapa mengata assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka dia dicatat ziarah makam Nabi. Ya kan? Kalau bisa diamalkan 100 kali sehari. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu hakikatnya kita bersama Rasulullah, rohani kita tak. Walaupun jasadnya jauh, yang anggang Madinah jauh lah. Ini arti cinta itu bukan masalah jauh dekat fisik ya. Cinta itu adalah hati, jauh di mata, dekat di hati. Yang keenam, tanda cinta Syekh Saman Al-Madani adalah beliau Syekh Saman Al-Madani. Beliau setelah sholat subuh membaca doa, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayang umat Nabi Muhammad. Allahumma sur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi aib kekurangan umat Nabi
Muhammad. Allah majibur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah hibur hati umat Nabi Muhammad, gembirakan. Itu sekali dibaca 4 kali. Dan beliau pun berpesan kepada murid-murid beliau untuk mengamalkan doa ini. Ya kan, ini doa tarekat samaniyah. Baca ya kan? Lu harus bayang haid tetap dibaca doa itu subuh sekurang-kurangnya. Salat subuh kalimat waktunya bagus lagi. Kata beliau, Syekh Salman Al-Madani, tidaklah naik pangkatku di sisi Allah kecuali di antara sebabnya mengamalkan doa ini. Siapa membaca doa ini setelah salat subuhnya, maka dia dicatat namanya termasuk di dalam fadilat wali kutub, kata Syekh Salman Al-Madani. Ya kan? Yang keenam, tanda cinta kepada Nabi, mencintai umat Nabi Muhammad. Kita sesama umat Nabi Muhammad ini saling kasih sayangan. Ya kan? Jangan bermarahan, bermusuhan. Kita nih umat Nabi Muhammad, jangan perkelahian. Damai-damai aja. Apalagi dua lagi ini. Doanya dibaca, amalan akhlak doa tadi diamalkan. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Artinya kita bersifat pengampun maaf kepada umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah kasih sayang umat Nabi Muhammad. Artinya kita kepada umat Nabi Muhammad kasih sayang, jangan menyakiti, jangan menzoliminya. Allahumma suruh umat Sayyidina Muhammad, ya Allah tutupi aib kekurangan umat Nabi Muhammad. Artinya kita kada boleh mencari aib kekurangan umat Nabi Muhammad. Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah hibur umat Nabi Muhammad. Artinya kita kada boleh menyedihkan umat Nabi Muhammad. Idkhalu sururi fi qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanah. Sabda Nabi, memasukkan kegembiraan kepada hati orang yang beriman itu lebih utama daripada beribadah 60 tahun ibadah sunnah. Ya kan? Gembirakan. Lain dengan orang lain aja di kita menggembirakan, apalagi yang di rumah. Apalagi ini lawan anak, ya kan, lawan abah mama, itu lebih utama lagi. Mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah. Ya, tanda cinta kepada Nabi, tuntut warisan Nabi. Yang kedua, amalkan. Yang ketiga, banyak salawat dan salam atas Nabi. Yang keempat, banyak mengganang Nabi. Mengganang Nabi itu mengganang nur Nabi tadi. Ya, yang kelima, ziarah Nabi. Bila kada bisa baca assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Amalkan 100 kali sehari. Itu ziarah Nabi, itu ziarah siri kita nang kada kawa kasana. Nah, kemudian sesama umat Nabi Muhammad kita berkasih sayangan, saling tolong, saling bantu, saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah meridhai, Allah merahmati, mencintai kita sekeluarga. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.